Imam Syafi'i itu apa? Orang yang apa yang dia baca hafal, apa yang dia dengar hafal. Itu Imam Syafi'i. Dalam manaqibnya itu sampai disebutkan, katanya kecerdasannya itu adalah separuh dari otaknya manusia dunia ini. Separuh otak manusia di dunia ini ada di Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i masih meminta yang namanya keberkahan itu. Kalau kita ingat kepada Imam Malik rahimahullah, ketika usianya masih mumayyiz dan dia sudah dalam posisi seorang mufti. Mumayyiz itu kalau kita umur 10 tahun ya, 11 tahun, ya belum umur 13 tahun. Dia ke Madinah untuk apa? Untuk meminta sanad, ijazah Muwatta Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik ini seorang pendiri mazhab setelah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang wafat 150, Imam Malik wafat 179. Beliau masih bertemu dengan ayahnya, Anas bin Malik Al-Asbuhi. Ya, lahirnya tahun 93, wafatnya 179. Sahabat Anas bin Malik meninggalnya 96. Maka 3 tahun masih bertemu dia dengan sahabat. Maka ketika ulama membuat batasan tabi'in, batasan tabi'in itu, ya, akhir masa sahabat itu kapan? Ya, dikatakan kita cari mana yang paling terakhir sahabat meninggal dunia. Itu batasannya. Ternyata bertemu Abu Tufail, Amir bin Sinan yang wafat 100 Hijriyah. Maka 100 batasan sahabat, 101 tabi'in. Sampai kapan? 150. 150 meninggalnya Abu Hanifah, itulah akhir masa tabi'in. Kata yang lain, nanti dulu. Batasan sahabat itu, pengertian sahabat itu siapa? Yang bertemu dengan Nabi. Kalau begitu yang tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Imam Malik bertemu dengan sahabat. Kalau diputus 150, sementara beliau 179 meninggalnya. Masuknya di mana? Akhirnya dicari. Siapa tabi'in yang terakhir meninggal dunia? Ya, ketemulah namanya Khalaf bin Umayyah. 180. Maka Imam Malik masuk kepada tabi'in. 181 baru tabi'in. Itulah Abdullah ibn al-Mubarak. Awalnya itu sampai dengan 220 Hijriyah. Nah, Imam Syafi'i datang dia sampai seperti pengajian begini, dia lewat di depan sana itu, lihatnya dipanggil oleh Imam Malik. Sini, anak kecil sini. Duduk di sebelahnya Imam Malik. Kata Imam Malik, majelis kita sekarang selesai. Kita lanjutkan besok pagi. Silakan kalian bubar. Tidak mau bubar orang. Penasaran, kecil ini siapa ini? Siapa ini? Oh, jadi kalian mau tahu siapa dia? Ini firasatnya seorang yang punya ilmu. Dia lihat anak kecil, bukan kecil sembarangan ini. Oke, kita tanya siapa namanya, apanya gitu. Ditanya, apa maksud kedatangan ke sini? Dari Irak jauh-jauh. Dijawab oleh Imam Syafi'i, saya ingin bertemu dengan Tuan Syekh. Tuan Syekh namanya Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi. Betul. Apa yang kau ketahui tentang aku? Oh, kata Imam Syafi'i, tuanlah yang ngarang buku Al-Muwatta. Padahal dulu kan belum dicetak-cetak, belum. Masih tulis-tulisan tangan kan dikirim. Kata Imam Syafi'i, aku sudah hafal semuanya. Dari awal sampai akhir aku sudah hafal semuanya. Terus apa yang kau inginkan? Aku minta ijazahnya, sanad. Ijazah sanad ya. Sanad itu artinya langsung sampai kepada gurunya. Ya, kita biasa. Itu ada keberkahan sendiri. Saya juga semua disiplin ilmu, saya punya guru dan guru itu mengijazahkan kepada saya semua kitab disiplin ilmu itu sampai kepada penulisnya.
Ada semuanya. Itu namanya ijazah. Akhirnya dikasih, sudah ijazah. Ada masalah lain? Oh, kalau masalah lain banyak, kata. Akhirnya disampaikan satu riwayat 40 pertanyaan. Dalam satu riwayat lain 100 pertanyaan. Kalau kita 2 pertanyaan, bentar dulu cari KPA-nya dulu. Ini enggak langsung. Yang hadir bingung semuanya. Ini kecil-kecil ini luar biasa ini. Tapi kata Imam Malik, dari pertanyaan yang tadi 40-100, aku bisa menjawab hanya 3. Selebihnya nanti aku kirimkan pertanyaan itu ketika aku sudah punya pengetahuan tentang itu. Imam Malik coba sebesar itu, ya, dengan tawaduknya katakan 3 yang aku bisa jawab, yang lainnya tidak bisa. Kalau kita ditanya 40, jawabnya 100. 30 pertanyaannya, 40 jawabannya 100. Ya, ini namanya tawadu'an, ya, tawadu'an. Artinya apa? Imam Syafi'i merasakan bahwa dengan bertemunya seorang tokoh sebesar itu, dia mendapatkan satu keberkahan tersendiri. Dia rasakan. Itulah dunia pengetahuan, dunia ilmu pengetahuan, ya, karena diberikan ijazah itu punya keberkahan. Maka orang yang menuntut ilmu tidak ada ijazahnya, ngajar-ngajar sembarangan dia kan, tidak pernah belajar kitab itu, tidak pernah berguru dengan seorang guru yang memang kompeten di bidangnya dia ngajar. Bagus yang diajarkan bagus, tapi kurang keberkahannya.